pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang pencambul remaja putri ditangkap di rumah kos. Pajak bumi dan bangunan digratiskan. Perbaikan jalan tambal sulam membahayakan keselamatan pengendara motor. Meski banyak yang sudah diperbaiki, namun jalan rusak di Lampung masih mudah ditemukan. Di antaranya Jalan Desa Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang besar dan dalam yang dapat membahayakan keselamatan para pengendara. Meski rusak dan becek saat hujan, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah, karena jadi penghubung ke pusat kota Lampung Utara. Jalan rusak menyusahkan warga, selain menyebabkan perjalanan lebih lambat dan kendaraan rusak, jalan rusak juga memicu rawan kriminal saat malam hari. Susah lah bang, mobil rusak terus kadang kaki-kakinya. Iya. Ini banyak buat mondar-mandir ini ya masyarakat sini ya. Iya. Ini tembus kemana bang? Tembusnya ke Jagang, ke Trimodadi. Langsung ke Lampung Tengah ya? Lampung Tengah ya. Kira-kira udah berapa tahun ya bang? Ada 5 tahun bang? Kurang lebih lah. Itu ya. Dengan harapan pemerintahnya bang? Ya kalau bisa ya diperbaiki jalan ini. Ya sangat mengganggu ya, karena kita bolak-balik antar jemput anak sekolah lewat sini. Kegiatan mau ke pasar lewat sini. Jalan utama, jalan poros mau ke jalan lintas. Jalan rusak di desa ini telah terjadi sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki pemerintah. Warga mendesak gubernur dan bupati segera memperbaiki jalan ini. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Utara. Para pengendara yang melintas di Jalan Raden Intan, Kelurahan Uwai mengaku Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat wajib waspada. Sebab jalan yang diperbaiki justru jadi bergelombang dan bisa membahayakan keselamatan para pengendara. Meski senang karena jalan diperbaiki, warga dan pengendara khususnya motor juga mengeluhkan pekerjaan penambalan aspal yang tidak rata. Diperbaiki sih alhamdulillah ya, cuman kayaknya untuk perbaikannya masih agak kurang pas nih, karena bisa dilihat dari bentuk konturnya aja yang diperbaikin malah kayaknya kadang bisa ngerusak motor karena bergelombang gitu, entah itu suhunya kurang pas apa pas proses pembuatannya tuh nggak ngerti tuh. Harapan kedepannya ya semoga dari pengawas ataupun yang bagian kontraktornya ya lebih difikirkan lagi gitu loh untuk penambalannya, ratanya gitu. Jadi dan ya jangan kejadian kayak gini lagi lah buat kedepannya, lebih nyaman lagi, lebih enak lagi, oke? Dan untuk pemerintah bisa jadi bahan evaluasi juga setelah adanya kejadian ini. Penambalan aspal ini baru selesai dikerjakan sejak sekitar sebulan yang lalu. Pemda diminta untuk mendengar aspirasi masyarakat sebelum ada korban jiwa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek juga membawa berkah bagi para pedagang kue di Bandar Lampung. Mereka kebanjiran pesanan dari warga yang akan merayakannya.
Di antaranya Robi Herdian, pedagang kue di Kemiling. Pada Imlek tahun ini, ia mendapat pesanan kue kering dari pelanggannya lebih dari 6.000 toples. Jumlah ini meningkat 100% dibanding pada perayaan Imlek tahun lalu. Pesanan terbanyak dari pelanggan adalah aneka kue kering seperti nastar, kue salju, kue kacang, dan lainnya. Untuk memenuhi pesanan pelanggan tersebut, Robi Herdian juga kini menambah tenaga kerja. Peningkatan, jadi permintaan dan repeatnya itu dari tahun lalu itu alhamdulillah 2 kali lipat ada peningkatan. Kira-kira berapa persen tuh Pak? Ya, sekitar hampir 100%, karena tahun lalu kita 3.800-an, tahun ini 6.000 lebih. Kalau dalam sehari kita bisa memproduksi berapa ini banyak? Kalau untuk kue kering kita baru mampu sekitar 60-70 toples. Robi tidak menaikkan harga kuenya meski sebagian harga bahan baku pembuatan kue seperti gula pasir dan tepung naik karena dikhawatirkan pelanggannya kabur. Aneka kue kering dijual kisaran Rp50.000 hingga Rp80.000 per toples. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Makan di tengah kebun jati, wah pasti serem ya. Eits, tidak untuk di kebun jati yang satu ini. Anda bakal betah berlama-lama di salah satu kebun jati di Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ini. Kebun jati ini disulap jadi tempat indah untuk berwisata dan terdapat sebuah restoran di dalamnya. Untuk merasakan sensasinya, kami ajak Anda untuk berwisata sekaligus icip-icip kuliner khas Resto Bebek Kebun Jati. Begitu masuk dari pintu masuknya, kita langsung disambut jajaran pohon jati yang menjulang tinggi, serta suasana sejuk alami, serta semilir angin yang sejenak bisa melepaskan kepenatan. Pemilik restoran mengatakan, ia memanfaatkan kebun jati seluas 1 hektar lebih milik orang tuanya itu sejak 2021 lalu. Meski saat itu sedang puncak pandemi, ia nekat menangkap peluang usaha baru, yakni membuka restoran berkonsep alam. Kita punya lahan kebun jati yang nganggur, jadi sayang sekali pinggir jalan ditumbuhin alang-alang yang tinggi, sayang sekali lah. Jadi kita memutuskan untuk yuk kita bikin restoran yang berbeda di Bandar Lampung dengan konsep yang semi outdoor. Alami, alam ya, suasana alam. Beda ya kalau di kafe-kafe gitu kan. Kalau ini kan anginnya cepoi-cepoi gitu kan. Jadi lebih enak aja ngobrolnya, nggak tegang, santai. Apalagi sama teman-teman gini nih, hangout bareng teman-teman. Ratusan pohon jati di tempat ini tetap tumbuh subur dan terawat. Bangunannya juga dibuat semi permanen supaya tidak merusak kesuburan pohon jati. Tidak perlu menunggu sebuah kesempatan ketika Anda ingin memulai sebuah usaha. Menciptakan atau menemukan peluang usaha bisa dari mana saja, seperti peluang usaha yang tercipta dari kebun jati di belakang saya ini. Pemilik kebun jati memanfaatkan kebun ini untuk membuka sebuah resto dengan konsep nuansa alam yang tentunya berbeda dengan resto-resto pada umumnya yang sering Anda kunjungi di Kota Bandar Lampung. Di sini Anda selain bisa berwisata kuliner, Anda juga bisa menikmati sensasi sejuk di kebun jati. Fitri Amalia melaporkan. Banyak cara yang bisa dilakukan kaum milenial untuk melestarikan adat dan budaya Lampung. Salah satunya dengan mengenalkan kain tapis khas Lampung yang dikreasikan dalam beragam bentuk tas unik hingga pernak-pernik kerajinan tangan lainnya. Hal inilah yang salah satunya dilakukan gadis 24 tahun bernama Dela Yuspa Dewanti, warga Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Dela kini mengembangkan bisnis kreasi kain tapis Lampung yang sudah ditekuni sejak 2019 lalu.
Berbagai kreasi tas sudah dihasilkannya, seperti tas sekolah, tas kosmetik, dan lain-lain. Beragam motif tapis digunakannya, seperti motif gunung, bintang, pucuk rebung, tajuk ayun, dan lainnya. Della kini sudah memiliki 3 pekerja yang memiliki keahlian masing-masing, seperti menyulam tapis dan membuat motif, serta menjahit. Hasil kreasi terobosannya itu bahkan sudah pernah dikirim hingga ke Korea Selatan. Meski demikian, usaha yang dirintisnya itu sempat tidak berjalan mulus, apalagi di masa pandemi. Namun berkat ketekunan dan keuletannya, belajar secara otodidak hingga pemasaran, ia kini sudah bisa memetik hasil manisnya. Kita jelas ini kan membantu melestarikan produk daerah sendiri, karena untuk kain tapis ini pada awalnya kan seringnya digunakan hanya di upacara-upacara adat, dia masih berupa selendang dan sarung gitu. Nah, kalau dia masih berupa selendang dan sarung kan hanya menjangkau kalangan-kalangan tertentu aja. Jadi gimana caranya kita berpikir, dibuat produk yang bisa dipakai masyarakat luas dan bisa dipakai sehari-hari. Makanya kita berpikir untuk menjadikan dalam bentuk tas. Selain dijual di tokonya dan dipasarkan secara daring, Della juga memasarkan tapis buatannya dengan cara dititipkan di toko oleh-oleh di Bandar Lampung. Della berharap mendapat dukungan pemerintah untuk pelaku industri kreatif supaya kerajinan khas Lampung menembus pasar nasional hingga internasional. Aris Susanto melaporkan dari Kota Metro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.